Halo semua, Shalom. Ya, beberapa hari yang lalu Haikal Hasan membuat pernyataan yang cukup kontroversial sehingga banyak orang yang menghujat dia ya dari macam-macam golongan ya. Nah, sekarang ini Haikal Hasan mengklarifikasi ya soal pemaksaan sertifikasi halal. Nah, walaupun dia sudah klarifikasi seperti ini, kita mau tetap gugat ya, seperti beberapa hari yang lalu kita eh, udah buka formulir buat teman-teman yang mau ikut, mau bantu kita, mau berjuang bareng rame-rame untuk gugat ke Mahkamah Konstitusi supaya undang-undang sertifikasi halal ini dicabut. Nah, saya hari ini ingin mengajak teman-teman membaca berita ini, dan juga berdiskusi ya, apa yang menjadi masalah kita. Jadi apa yang menjadi kesulitan kita, dan saya berharap teman-teman bisa ngobrol-ngobrol tentang ini, masukan, dan ini lebih mendalam karena ini lebih ke masalah hukumnya ya. Oke, kita mulai dari baca berita dulu ya, seperti biasa. Klarifikasi Haikal Hasan usai wajibkan semua produk bersertifikat hingga dihujat warganet. Klarifikasi BPJPH kepalanya si Haikal Hasan usai wajibkan semua produk bersertifikat halal. Baru-baru ini Haikal Hasan menjadi sorotan hingga dihujat warganet soal sertifikasi halal, di mana Haikal Hasan mengatakan semua produk dan pelaku usaha wajib bersertifikat halal. Berikut buntutnya Haikal Hasan menjadi sasaran warganet disentil Mahfud MD, mantan Menko Polhukam. Terkini dirinya klarifikasi soal sertifikat halal atas semua produk tersebut. Konsumsi produk itu pilihan, yang halal boleh beredar dengan bersertifikat halal. Yang non-halal juga boleh beredar, asalkan mencantumkan keterangan tidak halal. Ya, sekarang ditambahin ini ya. Yang non-halal juga boleh beredar, asalkan mencantumkan keterangan non-halal. Kalau kemarin dia bilangnya nggak begini. Dia bilang kemarin semua produk harus halal, kalau misalnya nggak halal itu akan dibredel dan produknya akan ditarik dari pasaran. Tapi tetap undang-undang ini masih ada ya. Kita harus benar-benar teliti nih teman-teman tentang undang-undangnya ya. Jadi jangan seenak-enak tidak begini, ngomong ntar A, ntar B gitu, nanti C, nanti Z gitu. Kata Haikal melalui keterangan tertulis di lansir tribunmedan.com dari Tribun News. Aturan ini, kata Haikal, memastikan ketersediaan dan keterjaminan produk halal untuk konsumen. Sedangkan bagi produsen produk, mereka juga dipermudah dalam menghadirkan produk berkualitas dan bernilai tambah karena berstandar halal, sekaligus mewujudkan pelayanan prima bagi konsumen, kata Haikal. Menurut Haikal, penyelenggaraan jaminan produk halal JPH juga mempertimbangkan berbagai aspek teknis terkait. Tujuannya agar mengimplementasi kewajiban sertifikasi halal terlaksana tanpa menimbulkan kesulitan bagi dunia usaha. Nggak mungkin. Di antaranya, memperlakukan kewajiban sertifikasi halal diterapkan bagi produk dengan batasan yang jelas. BPJPH, kata Haikal, ngomong begini, kemarin dia ngomong aja nggak jelas ya. Kemarin ngomong A, sekarang ngomong B. BPJPH, kata Haikal, terus mengedukasi pelaku usaha agar melaksanakan sertifikasi halal dengan penuh kesadaran. Jangan jadikan sertifikasi halal sebagai beban. Ya beban lah, udah kemarin ngomong begitu lagi, udah paksa gitu, udah ngancem ya, ngancem menutup segala macam, ya pasti beban lah, mana ada nggak beban. Pemenuhan kewajiban regulasi dan persoalan administratif saja. Terlebih saat ini kesadaran konsumen atas preferensi produk halal semakin tinggi, pungkasnya. Omong kosong. Ya, sebelumnya pernyataan keras disampaikan Haikal Hasan terkait sertifikasi halal viral di media sosial, di mana Haikal menegaskan bagi perusahaan yang tidak mengurus sertifikasi halal, maka izinnya akan dicabut. Semua produk halal, semua produk ya, bahkan sampai fashion dia bilang kemarin, jelas, clear, fashion juga baju gitu ya, jualan baju juga mesti sertifikasi halal, kalau enggak ya bisa ditutup tokonya atau usahanya, bisa ditutup, dan barang yang ada di pasar bisa dibredel, ditarik. Dalam pernyataannya, pria akrab di Sapa Babe Haikal itu mengultimatum para pengusaha untuk mengurus sertifikasi halal mulai Oktober 2024.
Hal tersebut mengacu Undang-Undang Nomor 33 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam keterangannya, Bapak Haikal menegaskan akan mencabut izin usaha bila pengusaha tidak mengurus sertifikasi halal atas produk yang diperdagangkan. Tolong semua produk yang ada di beredar, yang masuk, yang diperjualbelikan di wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikasi halal. Nah, itu amanat undang-undang. Jadi gimana-gimana ya mesti begitu ya. Ujar Kepala BPJPH ya, Haikal Hasan di kantor BPJPH. Jalan Pinang Ranti, Jakarta, Kamis tanggal 24 bulan 10 2024. Jadi nanti pelaku usaha nih saya bilangin mulai tanggal 18 Oktober kemarin, kalau seandainya belum juga mau proses, belum juga ada logo daripada halal ini, halal Indonesia akan kena sanksi ucapnya. Kalau masih juga sanksi kedua akan berupa satu bisa penutupan usaha, bisa penarikan dari peredaran. Itu tolong diperhatikan tuh, semua tolong disampaikan tuturnya, semua ya. Pernyataan Bapak Haikal menuai kritik keras dari masyarakat, salah satunya Mahfud MD, yang menilai pernyataan Bapak Haikal tidak tepat. Mahfud MD pun mempertanyakan realisasi sertifikat halal atas semua produk yang diperjualbelikan di Indonesia. Penjelasan pemerintah tentang sertifikasi ini salah, ujar Mahfud MD lewat Twitternya ya. Muhammad Food MD, Jumat 25 tanggal 10 2024. Masa semua yang diperjualbelikan harus sertifikasi halal? Emangnya bagaimana kalau beli kambing, ayam, laptop, buku, dan lain-lain? Tidak hanya itu, dirinya menilai pernyataan Bapak Haikal mengusik soal keberagaman beragama. Sebab tidak semua barang yang diperjualbelikan di Indonesia adalah produk halal. Kalau seperti itu, jadi beragama di Indonesia terasa sulit. Ya memang sulit, udah sulit, dibikin lebih sulit lagi ya. Tidak semua yang haram dimakan itu tidak boleh diniagakan, tambah Mahfud MD. Postingan Mahfud MD pun disambut ramai masyarakat, beragam tanggapan ditulis dalam komentar postingannya ya. Ini sepertinya kita nggak usah baca. Oke. Ya, ini dari antara ya. Kepala BPJPH menegaskan produk halal yang beredar wajib bersertifikat. Ini tanggal 1 November hari ini ya. Pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan tidak halal atau non-halal tentu dikecualikan dari mengajukan sertifikat halal. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Haikal Hasan menegaskan semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal dengan batasan dan ketentuan yang jelas. Yang dimaksud dengan produk dalam kurung yaitu makanan, minuman, kosmetik, obat bertahap tapi harus. Itulah maksud produk dan yang diedarkan di Indonesia. Didistribusikan, diperjualbelikan harus bersertifikat halal. Ujar Haikal, Jakarta, Jumat. Ya, ini dia mulai kayaknya dia baru mulai baca ini undang-undangnya ya. Sepertinya kemarin dia ngeceplos begitu dia belum baca itu undang-undangnya. Jadi dia ngeceplos sampai fashion juga dimasukin sama dia ngomong itu fashion ya. Sekarang kayaknya dia nggak ngomong fashion. Hal itu katanya lagi sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 2014 Pasal 4 tentang Jaminan Produk Halal. Namun dia juga mengingatkan bahwa pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan tidak halal atau non-halal tentu dikecualikan dengan mengajukan sertifikat halal. Hal ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Pasal 2 Ayat 2 menyatakan bahwa produk yang berasal dari makanan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Namun wajib diberikan keterangan tidak halal. Jadi teman-teman mesti bikin stiker ya. Kalau produknya tidak halal, terus nggak mau bikin sertifikat halal, teman-teman, alternatif lain adalah bikin tulis saja, pokoknya haram gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman jual ketoprak, jual bakso, males untuk sertifikasi halal, gampang, caranya tinggal tulis aja di gerobaknya tuh haram. Oke, caranya begitu, ditulis haram gitu ya, haram harum. Jadi ya mungkin gitu ya, haram harum. Terus kalau buka restoran, buka tempat makan, mungkin teman-teman boleh juga tuh bikin sertifikat, bikin stiker gitu ya. Muslim dilarang masuk gitu. Sekalian aja begitu. Muslim dilarang masuk. Soalnya mereka sendiri nih yang begini nih ya, yang mau minta
diskriminasi begitu. Jadi yang jualan babi, mohon maaf, silakan, gak ada masalah, katakan itu dari babi. Ujar Haikal yang biasa disapa Babe Haikal. Ia pun mengaku telah mendapatkan kiriman pesan dari di TikTok yang menyebutkan ada seorang wanita penjual kuas ya, dan kuasnya bertuliskan dari bulu babi. Dia menilai hal itulah yang seharusnya dilakukan karena sesuai dengan prosedur. Nah, tulis begini ya, jual kuas ke, jual apa, mesti tulis nih ya, dari bulu babi. Kalau kalau bukan dari bulu babi, teman-teman mau bikin mau menyatakan itu halal, mesti ngurusin gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak mau ngurusin ribet, gimana caranya? Ya kalau bukan bulu babi, tulis aja bulu babi gitu. Biar nggak usah bikin sertifikat. Ini yang benar, sehingga melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Itu amanat negara dan amanat Undang-Undang 1945 yang sekarang dijalankan oleh kabinet ini, katanya pula. Jadi ini orang dipaksa untuk bohong ya. Ya mungkin nggak bohong ya, ya tulis saja haram gitu ya. Kalau teman-teman buka restoran, ya tinggal tulis saja di depan. Haram harum, Muslim dilarang masuk, ya. Terus atau misalnya teman-teman bikin produk seperti tadi kuas gitu ya, tulis saja ini kuas haram. Ya teman-teman nggak usah takut Muslim nggak akan beli. Kenapa begitu? Karena mereka pun pergi ke masjidnya itu Masjidil Haram ya. Di Mekah itu nama masjidnya yang mereka kunjungi putar-putar yang tiap hari mereka sembah itu ke arahnya namanya Masjidil Haram. Oke? Jadi kalau misalnya tulis haram itu teman-teman kalau usah takut mereka nggak akan beli. Gitu. Tetap aja mereka akan beli. Malah mungkin bisa lebih rame ya.